Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sugeng Nugroho di channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Oke teman-teman, masih menanggapi situasi yang sedang ramai ya di sosial media tentang pembubaran kajian di Surabaya ya, dengan Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Dan ini ada korelasinya sedikit nih tentang bagaimana kita bermuamalah atau bergaul dengan tetangga, lingkungan sekitar ya. Dan teman-teman juga belajar juga, atau saya ingin berbagi lah ke teman-teman ya, ketika saya mengikuti dakwah beliau ya, dan bagaimana keseharian saya dalam bermuamalah kepada lingkungan sekitar, keluarga, atau bahkan konsumen, mitra bisnis. Itu kalau teman-teman paham dengan kami ya, dengan orang-orang berjenggot dan cingkrang gitu ya, saya bahasakan gitulah ya. Tentu teman-teman udah nggak asing, mungkin di lingkungan teman-teman juga udah ada lah ya, udah banyak lah ya orang-orang yang seperti itu. Dan insya Allah orangnya baik-baik, insya Allah orangnya nggak terlalu keras ya, nggak terlalu keras seperti yang mungkin beberapa oknum katakan gitu ya, nggak terlalu radikal, teroris atau dan lain sebagainya, bahasa-bahasa miring. Mereka sering menyebut dengan istilah-istilah aneh ya, seperti Wahabi gitu ya. Padahal kalau kita pelajari apa itu definisi Wahabi yang sesungguhnya, itu sangat-sangat berbeda dengan kita gitu. Sangat berbeda dengan apa yang dimaksud sebetulnya ya. Dan menurut mereka kita itu dibahasakan sebagai Wahabi gitu. Padahal mereka pun belum tentu Wahabi itu sebetulnya apa gitu kan. Dan ketika saya bergaul, ketika saya di lingkungan sekitar, warga-warga lingkungan pun nggak ada yang beranggapan kalau kita ini orang jahat gitu ya. Mereka nggak ada yang beranggapan bahwa kita ini orang aneh gitu. Jadi saya pengen berbagi ke teman-teman ketika saya ada di posisi yang orang-orang sangkakan bahwa orang yang berjenggot dan bercelana cingkrang itu radikal atau apalah gitu ya. Dan saya salah satu orang yang mereka tuduhkan demikian gitu kan. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui bahwasanya kita tuh berjenggot, bercelana cingkrang tidak lain dan tidak bukan ingin ingin menambah pahala gitu ya. Karena ketika kita memelihara jenggot kemudian bercelana cingkrang dan diniatkan untuk untuk beribadah atau menjalankan sunnah Rasul, insya Allah akan mendapat pahala gitu kan ya. Ketika itu adalah sebuah ibadah, kenapa dipermasalahkan gitu kan. Dan ketika saya bergaul dengan lingkungan pun, ketika lingkungan udah paham, mereka udah dewasa, nggak ada masalah sebetulnya. Yang panas tuh saya juga nggak paham, yang panas atau dipanas-panasi itu oknum-oknum yang seperti apa, sehingga mereka tuh menganggap kita tuh negatif gitu loh. Padahal ketika saya bergaul dengan lingkungan, ya nggak ada masalah. Saya ikut kumpulan RT ya, dan saya dimasukkan di salah satu tim ronda juga nih, tim ronda RT 3 RW 6 ya, di hari Jumat malam. Mana ya? Ini nih, S2 nih ya. Saya dipanggil di lingkungan namanya S2 atau Adiba. Ini maksudnya adalah Adiba ini nama kos-kosan yang saya dimintai tolong sama bos ya buat jaga kos-kosan di lingkungan ini nih. Dan saya dimasukkan tim ronda, dan saya bergaul dengan teman-teman ini nih, Mas Kris juga kan, dan Mas Bangkit juga. Saya juga bergaul ya, dan warga-warga sekitar juga saya ikut kumpulan RT, kegiatan Agustusan, dan biasa aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada problematika atau tuduhan-tuduhan yang negatif terhadap saya. Dan ketika menjalankan ibadah pun dengan prinsip saya dan prinsip mereka berbeda, dan itu menjadi hal yang wajar ketika ada perbedaan prinsip dalam beribadah, dan mereka menghormati, saya juga menghormati mereka. Ketika misalkan di kumpulan ada suatu suatu pembahasan tentang agama, atau bisa dibilang kuliah 7 menit gitu ya, ya saya hadir aja, nggak ada masalah, nggak ada
sesuatu yang harus dibeda-bedakan gitu kan ketika kita berhubungan dengan lingkungan secara dewasa gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih resah dengan di lingkungannya ada orang-orang seperti itu atau gimana, sebetulnya nggak ada masalah. Bahkan orang-orang yang seperti kita ini insya Allah teman-teman saya lah ya, teman-teman saya yang demikian juga, yang ngaji juga ke Ustadz Syafiq pun nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah ke lingkungan, bahkan cenderung baik. Adapun ketika salah satu ya kasuistik atau Ustadz Khalid Basalamah biasa membahasakan kasuistik orang yang berpenampilan berjenggot, celana cingkrang, sikapnya keras, sering marah-marah, itu pun salah satu dari salah satu aja gitu loh dari kami. Bukan semuanya itu di generalisir gitu teman-teman ya. Sama lah kayak misalkan ada orang Islam kemudian jamaah masjid ada yang sering marah-marah ke anak kecil, nggak semua orang itu kayak gitu. Jangan menggeneralisir kalau jamaah masjid itu galak dan sebagainya, nggak seperti itu ya. Jadi adapun ketika kita ngaji pun kita dikasih tahu bahwa kita harus baik ke orang tua, ke tetangga, ke rekan bisnis, konsumen gitu teman-teman, untuk bermuamalah. Bahkan ustadz kami pun beliau bermuamalah dengan orang-orang non muslim, bahkan ke tetangga sekitar. Ustadz Abdullah Sen di pondoknya itu sering kali ya membuka kegiatan kebersamaan ya di masyarakat, kayak buka bersama atau dan lain sebagainya, banyak sebetulnya, cuma saya yang tahu itu aja. Dan rekan-rekan yang sama, maksudnya rekan-rekan kami itu orang-orang yang berjenggot juga, kayak yang di media juga banyak kan, ada Uki Kausar ex Noah, dan juga ada siapa itu Dere Ansah dikasih solusi, fan-fan aja mereka. Jadi kayak gitu loh, Islam tuh kayak gitu. Kita berprinsip, tapi kita menghargai orang lain. Sebetulnya seperti itu yang mungkin oknum-oknum sebagian menganggap kita sebagai Wahabi itu sebetulnya gitu. Tapi kalau di lingkungan, insya Allah rekan-rekan kami di lingkungan nggak ada masalah. Teman kerja kita kerja seperti biasa dengan teman-teman bergaul ya. Nah cuma kita ada batasan, misalkan ada kita nggak boleh berkata dusta dan apa itu harus dipegang teguh ketika bergaul. Tapi ketika bercanda atau apapun kita nggak ada masalah, kita tetap bercanda, kita tetap welcome gitu. Adapun yang salah kita ada misalkan teman yang salah ya kita nasihati jika lo bisa gitu kan. Kalau misalkan kita yang salah, kita yang dinasihati, itu wajar lah. Dan ketika kita sudah berjenggot, bercingkrang, otomatis image juga kan di luaran berbeda ya. Maksudnya saya sebagai pelaku usaha berarti harus mencerminkan sikap yang baik ketika saya berjenggot gitu. Ketika konsumen ke toko kita dan kesan kita kurang baik, otomatis kan ya itu tadi nanti tergeneralisir orang yang berjenggot itu keras gitu ya, padahal enggak. Dan itu tugas kita ketika kita udah penampilan seperti ini, berarti tugas kita menjaga image seorang muslim yang baik. Kita harus ramah sopan kepada konsumen dan muamalahnya harus baik, menepati janji dan tidak membuat penawaran atau promo-promo yang ingkar janji ya. Itu harus kita hindari sebagai seorang muslim ya, karena kita nggak mau kan harta yang kita peroleh nggak berkah hanya gara-gara konten-konten promo atau apa yang kita buat itu mengecewakan pelanggan itu ya. Itu kita juga harus jaga image di situ ya. Bahkan beberapa orang pasti udah punya sudut pandang lah kalau orang-orang jenggot itu orang-orangnya jujur baik gitu ya. Mungkin gitu seperti itu. Ada beberapa yang mungkin kayak gitu. Jadi kita mau nggak mau harus bertanggung jawab dengan apa yang kita buat. Tampilan seperti ini kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan mudah-mudahan juga konsumen-konsumen di sini tetap nyaman ya, walaupun kita kayak gini ya. Nggak cuma saya lah, pasti di lingkungan teman-teman udah banyak lah orang-orang yang seperti ini, dan mereka saya rasa ya membaur biasa dengan lingkungan gitu ya. Mungkin itu dulu di video kali ini teman-teman ya. Nanti bakal saya berbagi lagi hal-hal terkait dengan toko sembako ya. Terima kasih, semangat terus buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.